Kenapa saya katakan darurat hukum? Karena hukum kita sekarang sudah tidak lagi berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, untuk melindungi warga masyarakat, untuk melindungi negara. Hukum ini sudah dijadikan sebagai alat bagi mereka penegak hukum yang nakal. Ya, inilah yang selalu kita suarakan dan selalu kita soroti, bagaimana ini hukum ini menjadi lembaga yang berdiri tegak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi belakangan hukum ini sudah dijadikan sebagai industri. Ini juga sudah disampaikan oleh mantan Menko Polhukam kita, yaitu Pak Mahfud MD, yang menyatakan telah terjadi industrialisasi hukum. Industrialisasi hukum ini adalah bentuk kejahatan yang sungguh luar biasa, yaitu jual beli hukum. Siapa yang berpotensi untuk melakukan jual beli hukum? Yang mereka adalah aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dan kekuasaan atas negara. Seperti misalnya penyidik, dia diberi kewenangan untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Jaksa penuntut umum diberi kewenangan untuk menuntut dan memenjarakan orang. Begitu juga dengan hakim, diberikan hak dan kewenangan untuk memvonis dan memenjarakan orang. Sementara pengacara di sini hanya bertindak mewakili kepentingan orang yang lemah. Ya, tentulah mereka dikualifikasikan sebagai orang yang lemah karena mereka adalah pada posisi pesakitan, pada posisi tersangka, pada posisi terdakwa, ya kan? Mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Itulah yang diwakilkan kepada pengacara untuk membela secara hukum. Artinya di sini cara-cara yang bisa dilakukan oleh pengacara membela mereka adalah dengan cara-cara hukum sendiri. Akan tetapi ketika misalnya penegak hukum yang lain, 3 pilar tadi itu sudah tidak lagi berdiri di atas hukum, maka nggak ada daya pengacara itu untuk memperjuangkan keadilan bagi si pesakitan itu. Ya, jadi memang ini yang harus kita konsentrasikan ke depan. Bagaimana merubah ini menjadi lebih baik. Jangan lagi terjadi industrialisasi hukum, komersialisasi hukum. Ya, negara melahirkan institusi penegak hukum itu sebagai sarana dan prasarana untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan undang-undang, untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Ya. Jadi oleh karena itu, mari kita jaga bersama, mari kita kawal bersama bagaimana penegakan hukum kita di Republik ini semakin baik ke depannya. Ya.